Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Sustriani, saya Fitri Nuryati, saya Romi Cynthia, Saya Rizky Sejahtera. saya Siti Sofian. Kami akan melakukan praktikum di jalan ya? di lapangan protein dan lemak. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada praktikum kali ini kami kelompok 1 akan melakukan uji zat makanan meliputi uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi dalam beberapa bahan makanan yang kami gunakan seperti nasi putih, tepung terigu, margarin, biskuit, gula pasir, tempe, pisang, dan telur rebus. Melalui praktikum ini, kami ingin mengidentifikasi bahan mana saja yang mengandung lemak dan protein berdasarkan dengan hasil pengujian yang dilakukan. Hasil dari praktikum ini nantinya akan diamati dan dicatat, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kandungan zat makanan pada masing-masing bahan. Berikut merupakan proses praktikum yang kami lakukan. Nah, teman-teman, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu untuk uji karbohidrat, kami menggunakan nasi putih, tepung terigu, margarin cair, biskuit, gula pasir, tempe, buah pisang, telur rebus bagian putih dan kuning, larutan betadin, serta nampan. Untuk uji protein, bahan yang digunakan yaitu bulu ayam, sendok, lilin, korek api, tempe dan tahu, biskuit, daging ikan mentah, telur rebus bagian putih dan kuning, serta buah pisang. Dan untuk uji lemak, bahan yang digunakan yaitu kertas sampul coklat, minyak goreng, kemiri, telur rebus bagian putih dan kuning, tempe, margarin cair, buah, serta santan. Melalui praktikum ini, kami ingin mengetahui kandungan zat makanan yang terdapat pada bahan-bahan tersebut. Pada uji pertama, kami melakukan uji karbohidrat. Pada uji ini, kami menyiapkan berbagai bahan makanan seperti nasi putih, tepung terigu, margarin, biskuit, gula pasir, tempe, pisang, serta telur rebus. Kemudian kami menggunakan larutan betadin sebagai indikator untuk mendeteksi kandungan amilum pada bahan makanan. Masing-masing bahan ditetesi larutan betadin sebanyak 2 hingga 3 tetes pada bagian permukaannya. Setelah itu, bahan didiamkan selama kurang lebih 2-5 menit agar reaksi dapat berlangsung. A few moments later. Oke, baiklah. Setelah bahan uji coba didiamkan selama kurang lebih 5 menit, hasil pengamatan bahan makanan yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman adalah nasi putih, tepung terigu, pisang, dan biskuit, yang menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung amilum, sedangkan margarin, gula pasir, tempe, serta telur rebus bagian putih dan kuning tidak mengalami perubahan warna, sehingga tidak mengandung amilum. Selanjutnya, kami melakukan uji lemak. Pada uji ini, kami menyiapkan bahan makanan seperti kemiri, telur rebus bagian putih dan kuningnya, tempe, margarin cair, pisang, dan santan, serta kertas sampul coklat. Sebagai media penguji, kertas sampul coklat dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, masing-masing bahan makanan dioleskan pada kertas coklat. Kertas yang sudah diolesi bahan kemudian dijemur kembali selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Selanjutnya, kami akan mengamati hasilnya dengan membandingkan noda yang terbentuk dengan kertas indikator. A few moments later. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan yang meninggalkan noda transparan yaitu kemiri, kuning telur rebus, margarin cair, dan santan, sehingga menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung lemak. Sedangkan putih telur rebus, tempe, dan pisang tidak meninggalkan noda transparan, sehingga tidak mengandung lemak. Hasil ini kemudian dicatat pada lembar kerja untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk uji zat makanan yang terakhir, yaitu kami melakukan uji protein. Adapun bahan yang digunakan yaitu bulu ayam, sendok, lilin, korek api, tempe, tahu, biskuit,
daging ikan mentah, telur rebus bagian putih dan kuning, serta buah. Pertama, kami menyalakan lilin menggunakan korek api, kemudian membakar bulu ayam sebagai indikator. Selanjutnya, masing-masing bahan makanan dibakar secara hati-hati di atas lilin. Kemudian, kami mencium bau yang dihasilkan dan membandingkannya dengan bau bulu ayam yang sudah dibakar tadi. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan seperti tahu, tempe, daging, serta telur menghasilkan bau khas seperti rambut terbakar yang menandakan adanya protein. Sedangkan bahan seperti pisang dan biskuit tidak menunjukkan bau tersebut. Hasil ini kemudian dicatat pada lembar kerja. Oke, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Melalui praktikum ini, kami dapat memahami cara mengidentifikasi kandungan zat makanan dengan metode yang sederhana. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.